Kita akan mulai dengan latihan titik merah. Lihat ini, titik ini akan menjadi pemandumu. Duduk tegak sekitar 60 cm dari layar. Jika kamu mengidap mata malas, tutupi mata itu dengan tanganmu. Untuk hasil terbaik, lakukan latihan ini selama 2 menit 2 kali sehari. Ikuti titik merah dengan pergerakan seperti tornado. Matamu harus bergerak searah jarum jam. Kemudian lakukan hal yang sama, tapi ikuti titiknya berlawanan arah jarum jam. Terus ikuti, bayangkan kamu menggambar spiral dengan matamu. Konsentrasilah pada titik merah yang berjalan dari kiri bawah layar ke kanan atas layar, lalu kembali. Ayo kita buat beberapa garis miring lagi. Bagus. Kali ini kamu menggambar garis melengkung dengan matamu. Mulailah dari bagian bawah layar dan gerakan matamu dalam pergerakan gelombang yang lambat. Selamat, kamu membuat ombak. Yang berikutnya sangat mudah, cukup buat lingkaran dengan matamu seperti mengikuti jarum jam. Sekarang ayo kita balik. Kamu masih bergerak mengikuti jarum jam tapi mundur. Wah, kamu memundurkan waktu. Oke, lanjutkan. Latihan ini akan meningkatkan kelenturan otot matamu. Ikuti pergerakan titik merah dengan matamu untuk membuat simbol tidak terhingga. Oke, ayo kita buat bentuk yang lebih rumit. Mulai dari sudut kiri atas dan buat garis miring ke kanan bawah. Lalu naik ke kanan atas. Dari situ lanjut ke kiri bawah dengan menggambar satu garis miring lagi. Dan akhirnya kembali ke posisi semula di kiri atas. Latihan ini disebut kupu-kupu. Mulai dari kiri atas lagi, gerakan matamu ke kanan, lalu turun ke kiri, kembali ke kanan dan ulangi. Matamu harus meniru pola zigzag. Sekarang perhatianmu harus terpusat tidak hanya pada pola yang dibuat oleh titik merah, tapi juga bagaimana titik itu membesar dan mengecil. Ikuti titik penjelajah dari kiri atas layar ke kanan atas membuat garis lurus. Lalu ulangi pergerakan itu, tapi mulai di tengah layar. Akhiri latihan ini dengan menggambar garis lurus dari kiri bawah. Yang ini menyenangkan. Bayangkan tatapanmu membentuk pelangi. Lalu, mari kita gambar setengah lingkaran lagi. Hei, itu seperti senyuman. Sekarang, bayangkan kamu melihat bola memantul di lantai. Ikuti pola itu dengan titiknya. Cobalah lakukan latihan ini secepat mungkin. Kamu juga bisa memantul dari kiri ke kanan, pastikan lehermu tidak bergerak. Dalam hitungan ketiga, kamu akan mulai mengantuk, dan mengantuk. Hehe, bercanda. Ingat latihan tornado tadi? Nah, yang ini mirip karena kamu menggerakkan mata dalam pergerakan spiral lagi. Tapi titik awalnya adalah bagian tengah atas layar, bentuk spiral akan membawamu ke titik tengah. Baik, sudah cukup titik merah untuk hari ini. Lensa kontak. Tanpanya, yang kamu lihat hanyalah sekumpulan gambar dan bentuk yang buram. Untuk melihat, kamu begitu bergantung padanya. Jadi, kalau bisa kamu tidak akan pernah melepaskannya. Ya, aku tahu lensa kontak adalah penyelamat. Tetapi, ada tempat dan situasi di mana kamu sebaiknya tidak memakainya. Seperti di kamar mandi, bak mandi air panas, dan kolam renang. Apa kesamaan dari semua tempat ini? Ya, air. Dan air penuh dengan bakteri. Bahkan lautan, danau, atau air sungai yang tampak jernih dipenuhi dengan mikroorganisme yang sangat berbahaya bagi matamu. Faktanya, bakteri lebih mudah menempel pada lensa kontakmu daripada langsung ke bola matamu. Sekalinya hinggap, bakteri akan mulai berkembang biak dan tumbuh lebih kuat. Hasilnya, infeksi jahat yang disebut amoebic keratitis. Dalam bahasa sederhananya, ini adalah peradangan kornea serius akibat infeksi bakteri. Penyakit ini diawali dengan rasa sakit di mata dan penglihatan kabur. Jika tidak ditangani, penyakit ini bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Inilah yang terjadi pada seorang wanita Inggris berusia 41 tahun. Ketika dokter matanya bertanya mengenai ini, dia mengaku bahwa dia sering mandi memakai lensa kontak dan tidak melepasnya ketika pergi berenang. Akibatnya, setelah 2 bulan mengalami infeksi dan kesakitan, penglihatan di mata kirinya turun menjadi 20/200. Secara hukum, ini dianggap buta. Meskipun kondisi ini cukup langka dan hanya memengaruhi 1 dari 250.000 orang, risikonya tetap banyak. Proses perawatannya lama dan sulit. Jika antibiotik tidak menyembuhkan,
maka bisa saja diperlukan transplantasi kornea. Tetapi, bahkan setelahnya, sangat sedikit penderitanya yang memiliki penglihatan normal kembali. Bagi wanita Inggris tersebut, transplantasi hanya membantunya menaikkan penglihatan ke 20/80. Ini masih kurang baik, karena apa yang bisa dia lihat secara jelas pada jarak 20 kaki dapat dilihat oleh orang dengan penglihatan normal pada jarak 80 kaki. Jika kamu terpaksa harus mandi dengan lensa kontakmu, setidaknya cobalah untuk sering-sering menutup matamu. Dengan begini, kamu akan mengurangi kontak antara mata dengan air. Dan sebelum kamu menyelam di kolam renang, ingatlah bahwa ada alasan kedua untuk melepas lensa kontakmu. Klorin di dalam air kolam dapat benar-benar merusaknya. Sekali lagi, jika karena alasan tertentu kamu tidak dapat melepas lensa kontakmu di ruang ganti, kenakanlah kacamata renang yang ketat. Dan jika lensa kontakmu tetap kena air, pastikan kamu benar-benar membersihkannya. Cairan pembersih lensa kontak adalah disinfektan yang bagus jika digunakan dengan bijak. Namun, jika kamu menggunakan cairan yang sama berulang-ulang dan hanya menambahkan beberapa tetes baru kadang-kadang, kamu tidak menggunakannya dengan benar. Jadinya, cairan ini juga tidak melakukan fungsinya. Kesterilannya menjadi hilang, dan saat bakteri berkembang di lingkungan ini, maka dapat menyebabkan infeksi yang kurang menyenangkan pada matamu. Jadi, gunakan cairan yang baru untuk penyimpanan lensa kontakmu sepanjang malam. Pertama, tempat lensa kontak perlu dikeringkan. Bakteri suka kelembapan. Jadi, salah satu cara untuk mencegah bakteri berpesta pora di tempat lensamu adalah dengan mengeringkannya. Membiarkan tempat lensa kontak mengering di udara siang hari akan membantu. Kedua, jangan lupa membersihkannya dengan sabun dan air setiap minggu. Dan lagi, biarkan mengering setelah kamu selesai. Jangan gunakan handuk atau tisu toilet, karena akan meninggalkan serat-serat kecil yang dapat menempel ke lensa kontak dan masuk ke matamu. Ini berlaku untuk perempuan juga. Kamu sedang merias mata dan sedikit produk makeupmu secara tidak sengaja menodai lensa kontak. Jika ini terjadi, segera cuci tanganmu, lalu lepaskan lensa kontak dan cuci dengan disinfektan sebelum memasangnya kembali. Sebaiknya kamu merias wajah terlebih dahulu sebelum memakai lensa kontak. Tabir surya juga tidak baik untuk lensa kontakmu. Jadi, jika kebetulan masuk ke mata, segera lakukan disinfeksi. Matamu tidak akan mulai gatal-gatal dan merah tanpa alasan. Jika matamu terasa kering, infeksi, atau mengalami reaksi alergi, segera lepaskan lensa kontakmu untuk mencegah iritasi lebih lanjut. Tunggu dan lihat apakah matamu membaik setelah kamu melepaskannya. Jika tidak terlalu serius, matamu mungkin saja menolak lensa kontak karena kamu tidak melakukan disinfeksi dengan benar. Jika kamu mengucek mata saat menggunakan lensa kontak, kamu berisiko terkena keratokonus. Ini adalah kondisi ketika korneamu berubah bentuk dari bulat menjadi seperti kerucut. Jika hal ini tidak ditangani, pada akhirnya dapat menyebabkan penglihatanmu kabur. Daripada mengucek matamu, lebih baik teteskan cairan anti gatal untuk meredakannya. Lensa kontakmu tidak suka air dan juga tidak suka panas. Jika kamu melepasnya di malam hari, jangan tinggalkan tempatnya di area yang dapat terpapar sinar matahari langsung keesokan paginya. Dan jangan pernah meninggalkannya di mobilmu, karena bisa menjadi sangat panas di sana. Karena alasan yang sama, jangan membawanya ke pantai juga. Semakin panas tempatnya, akan semakin kering isinya. Oke, sekarang sudah paham kan? Bagus!